Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsadin Nurmalik dari kelas Agribisnis B dengan nomor NIM 20032110078. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang isu-isu pertanian yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak kebijakan impor beras terhadap ketahanan pangan. Kebijakan impor beras. Indonesia juga punya kebijakan dalam mengimpor beras agar tidak semena-mena dalam mengimpornya. Lanjut, untuk penggunaan jenis beras yang dapat diimpor itu meliputi untuk penggunaan stabilisasi harga agar harganya stabil. Untuk keadaan darurat, misalnya gempa bumi begitu. Yang ketiga untuk kerawanan untuk masyarakat miskin dan kerawanan pangan. Yang kedua untuk penggunaan bahan baku industri, dan yang ketiga ada untuk konsumsi khusus. Dan pihak-pihak yang dapat melakukan impor meliputi seperti Bulog, importir produsen beras, importer yang terdaftar beras, importer terdaftar beras, serta lembaga sosial atau badan pemerintah. Selanjutnya yaitu bagaimana sih dampak impor beras terhadap ketahanan pangan. Nah, yang pertama yaitu berdampak terhadap produksi. Nah, meskipun produksi di Indonesia sendiri bisa mencukupi, namun jika pemerintahnya masih melakukan pengimporan beras, otomatis produksi Indonesia menjadi terhambat karena masyarakat Indonesia lebih memilih mengonsumsi beras impor karena harganya yang lebih murah. Selanjutnya yang kedua yaitu berdampak pada ketersediaan dan ketergantungan impor. Nah, jika dilihat dari ketersediaannya, memang keadaan pangan itu sering naik turun. Nah, untuk mengimbangi permintaan konsumen, pemerintah itu melakukan impor. Namun, impor ini tuh berlanjut sampai meskipun stabil, impor ini tetap berlanjut. Nah, itu minusnya. Untuk yang ketiga yaitu dampak terhadap pola konsumsi rumah tangga. Nah, penurunan pendapatan itu mempengaruhi pengeluaran pangan rumah tangga. Karena kan bisa kalah saing, jadi pendapatan itu turun. Nah, karena kenaikan harga pangan, masyarakat itu mengimbanginya dengan panganan yang lain, dengan konsumsi yang lain seperti jagung, gandum, dan lainnya. Yang keempat, dampak terhadap perkembangan pasar lokal. Nah, pasar lokal ini tidak akan bisa berjalan dan berkembang dengan baik apabila terus ada impor. Karena pangan dari impor itu kan lebih murah. Jadi pasar impor itu kalah saing dengan jadi pasar lokal itu kalah saing dengan pasar impor. Begitu, jadi nggak berkembang begitu. Yang kelima yaitu dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, walaupun hasil petani itu meningkat, walaupun hasil petani itu banyak, akan tetapi harga yang ditentukan oleh pemerintah itu nggak sesuai dengan harapan petani. Jadinya petani itu rugi. Nah, hal tersebut itu yang menjadikan sebagian petani itu menjual lahannya untuk beralih fungsi. Nah, yang keenam itu pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, masyarakat itu lebih memilih menjual lahan pertaniannya untuk perumahan, untuk perkantoran, karena hasil yang mereka peroleh dari produksi pertanian itu
ya cukup tinggi dari penjualan lahan tersebut. Nah, akibat dari penjualan lahan pertanian tersebut berakibat pada berkurangnya ketahanan pangan. Nah, yang terakhir yaitu strategi kebijakan pengembangan ketahanan pangan. Yang pertama yaitu strategi cadangan pangan nasional. Nah, cadangan pangan nasional berasal dari pemerintahan, dari misalnya kayak dari provinsi ke kabupaten, ke desa-desa, ke kecamatan gitu. Nah, selanjutnya itu cadangan makanan itu masyarakat itu dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat seperti organisasi, seperti koperasi atau perorangan begitu. Untuk strategi yang kedua yaitu penganekaragaman pangan. Nah, yang kedua ini tuh konsumsi pangan yang beraneka ragam dengan prinsip gaya yang seimbang. Nah, dengan konsumsi pangan yang beraneka ragam dengan gizi yang seimbang, jadi diseimbangkan dengan yang ada aneka ragaman itu. Yang ketiga yaitu strategi dengan pencegahan masalah pangan, yaitu suatu pencegahan itu yaitu suatu langkah antisipatif untuk menghindari masalah ketahanan pangan yang ada. Jadi dicegah itu. Yang keempat yaitu peran pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk peran pemerintah sendiri seperti pemberian motivasi, pemberian informasi, pemberian pendidikan kepada masyarakat dan pemberian yang lainnya. Dan peran dari masyarakat meliputi kegiatan produksi, perdagangan, distribusi pangan, cadangan pangan, dan lainnya. Yang kelima, ada pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Untuk sumber daya manusia ini, seperti pendidikan, seperti pelatihan bidang pangan, penyuluhan, penyebaran ilmu teknologi pertanian, dan untuk strategi dengan kerjasama internasional itu seperti produksi perdagangan dan distribusi pangan serta riset teknologi pangan dan yang lainnya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.